Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Semoga Allah senantiasa memberi rahmat kepada kita dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fahriyadi. Dalam video ini saya buat dengan bimbingan dosen pengampu yaitu Bapak Ahmad Bastomi, SAG MAG, dan saya dedikasikan untuk keluarga, terlebih untuk seluruh masyarakat Indonesia. Dan dalam kesempatan kali ini saya mau memaparkan sedikit mengenai refleksi dari Muhammadiyah sebagai gerakan pemikiran, gerakan sosial, dan gerakan keagamaan. Seperti yang kita ketahui bersama, manusia membutuhkan hidup berkelompok. Kebutuhan untuk berkelompok ini merupakan sifat utama, yang ini di dalamnya itu ada hakikatnya. Para psikolog menamainya dengan istilah naluri yang alamiah. Dengan sifat utama ini muncullah ikatan-ikatan aneka kelompok dan kerjasama, baik pada zaman manusia purba ataupun orang yang hidup pada masa modern. Kita mengenal adanya ikatan persaudaraan, ikatan keluarga, ikatan kesukuan, dan ikatan-ikatan lainnya. Dan Muhammadiyah ini adalah sebagai organisasi masyarakat yang berdiri pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta oleh pendirinya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang mana Muhammadiyah ini pada awalnya itu hadir untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasan Kiai Haji Ahmad Dahlan, hasil dari interaksi Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan beberapa tokoh di Indonesia dan ulama-ulama di Indonesia yang bermukim di Mekah pada waktu dulu itu. Dan seiring dengan berjalannya waktu, Muhammadiyah telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa Indonesia di berbagai bidang tentunya. Seperti Muhammadiyah yang dikenal sebagai gerakan pemikiran karena aktualisasi mendasar yang diberikan. Maka bisa dibilang Muhammadiyah itu adalah gerakan pemikiran. Muhammadiyah itu melakukan sistem perkaderan yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan baru, di mana Muhammadiyah ini mempunyai dua prinsip dasar yang menjadi acuan yang dikembangkan pendiri Muhammadiyah. Pertama adalah prinsip pembebasan, yang mana dalam prinsip bebas itu berarti bebas dari belenggu kebodohan. Kemudian yang prinsip yang kedua ialah penghargaan hakikat dan martabat kemanusiaan. Hal ini menunjukkan diterapkannya pengembangan pada jalur pendidikan dengan membangun dan mengembangkan lembaga pendidikan di setiap daerah di Indonesia. Misalnya Muhammadiyah yang merupakan organisasi dan gerakan keagamaan yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dengan gerakan tajdid, maksudnya dengan pembaharuan pemikiran Islam yang disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat Jawa dan budaya masyarakat Indonesia pada umumnya. Perkembangan Muhammadiyah sendiri bisa diterima di kalangan masyarakat luas dan dapat berkembang pesat. Kemudian orientasi pengembangan pendidikan yang dijadikan sebagai asas pergerakan berkembang itu tadi ke bidang sosial yang lain seiring dengan semakin besar dan meluasnya organisasi Muhammadiyah. Kemudian Muhammadiyah sebagai state of mind atau Muhammadiyah sebagai suatu pemikiran tadi, yaitu mengembangkan pemikiran keislaman dengan meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tuntutan kehidupan agama secara praktis. Berbagai faktor yang melatar belakangi organisasi nasional, maksudnya organisasi Muhammadiyah ini juga melatar belakangi organisasi nasional. Misalnya Muhammadiyah telah mempunyai identitas khusus untuk menjadi identitas dari hakikat atau jati diri persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga menaungi dalam gerakan sosial atau dalam bahasa Inggris social movement yang telah memberikan banyak kontribusi kepada bangsa Indonesia dengan tujuan menegakkan ajaran-ajaran Islam
untuk masyarakat dalam kehidupan aktivitasnya. Selain itu, Muhammadiyah menjadi gerakan sosial juga mempunyai kontribusi dalam bidang seperti politik, pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan lain-lainnya. Dikutip dari salah satu buku Munir Mulkan, seorang guru besar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, pernah mengutip hasil penelitian dari Alfian dan Nakamura yang memberikan sebuah kesimpulan terkait dengan keislaman Kiai Haji Ahmad Dahlan yang mengedepankan penafsiran yang bersifat pragmatis. Pragmatis di sini artinya bersifat mengutamakan segi kepraktisan dan kegunaan atau kemanfaatan. Dalam pandangan tersebut memberikan sebuah pandangan bahwa amalan itu bersifat lahiriah dan hasil dari daya ruh agama kita. Dan nilai-nilai sosial dan perilaku sosial itu senantiasa muncul dari ajaran-ajaran agama. Maka Muhammadiyah dalam tujuan gerakan sosialnya merupakan urusan muamalah al-dunawiyah. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 70 secara deskriptif dijelaskan bahwa yang artinya, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkat mereka di daratan dan di lautan, kami angkut maksudnya mereka di daratan dan lautan, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Quran surah Al-Isra ayat 70. Dalam surah tersebut Allah menyebutkan tentang penghormatannya kepada Bani Adam dan kemuliaan yang diberikannya kepada mereka, bahwa dia Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan mereka dalam bentuk yang paling baik dan paling sempurna di antara makhluk lainnya. Nilai yang terdapat di setiap manusia secara universal tidak ada batasnya dan meliputi dari segala bentuk perbedaan. Kemudian gerakan sosial di sini yang dimaksud Muhammadiyah, bahwasannya nilai sosial dan perilaku sosial itu dapat diperoleh melalui banyak cara. Sesama manusia itu dapat mengambil sebuah manfaat melalui banyak hal. Kemudian sesuai judul, Muhammadiyah juga sebagai gerakan Islam, gerakan keislaman atau gerakan keagamaan, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah dalam organisasi gerakan keagamaan dan dalam melaksanakan tujuan gerakan ini, yaitu dilakukan dengan upaya yang sangat sistematis dengan didasari semangat dan arahan yang diajarkan syariat Islam, disertai pengembangan ijtihad dan akal pikiran yang sesuai dengan jiwa Islam. Pergerakan giroh keagamaan Muhammadiyah dengan meningkatkan produktivitas kader dan pimpinan Muhammadiyah di berbagai lingkungan perserikatan dengan memaknai dan menjadikan Islam yang berentitas dan berasas fundamental. Kesadaran para kader dan pimpinan Muhammadiyah untuk memperhatikan masyarakat di akar rumput yang merupakan bagian spirit untuk melakukan sebuah perubahan formasi sosial untuk terlibat dalam penguatan kesadaran sosial, yaitu penguatan kesadaran sosial, kemudian politik, ekonomi, keagamaan, dan ideologi yang kini terkooptasi dengan hal yang sepatutnya untuk kita hiraukan. Gerakan keagamaan Muhammadiyah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid yang dimana sebagai tuntutan dari gerakan tersebut tersampaikan kepada semua golongan masyarakat melalui pelaksanaan aktivitas dakwah di berbagai tempat ibadah umat muslim dan mengaktualisasikannya kepada perbuatan atau aktivitas sehari-hari. Warga Muhammadiyah
yang mengaktualisasikan gerakan keagamaan tersebut sudah sepatutnya mempunyai dua karakter yang harus ditanamkan pada dirinya, yaitu ketaatan dalam melakukan berbagai kebaikan sebagai ciri utama orang bertakwa, serta menjauhi dari sikap yang menentang ajaran Islam. Sehingga bagi kader atau pimpinan Muhammadiyah itu senantiasa dalam kehidupannya selalu mengedepankan syariat Islam dan menjunjung tinggi kebaikan dalam hidupnya. Kemudian yang mau saya sampaikan juga, gerakan Muhammadiyah itu menjadi gerakan tajdid yang dimaksudkan dalam pemurnian tentang ajaran-ajaran Islam terkait dengan syariat dan akidahnya. Dalam gerakan tajdid yang diusung oleh Muhammadiyah ini, Muhammadiyah yang melakukan ikhtiarnya bagi seluruh umat Islam atau Muslim yang berada di Indonesia untuk melestarikan kemurnian ajaran Islam dengan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Sebuah kegiatan yang di luar dari sumber tersebut harus dihilangkan dan tidak lagi menjadi sebuah tradisi dari masyarakat Indonesia yang telah melakukannya sekian lama. Muhammadiyah juga telah memutuskan untuk tidak mencampuri syariat Islam serta akidah dengan selain yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, dan menganggap hal yang berkaitan dengan itu adalah bid'ah. Sifat dari tajdid tersebut pada gerakan keagamaan Muhammadiyah mempunyai pengertian dengan maksud untuk melakukan sebuah pembaruan cara-cara pelaksanaan Islam dalam kehidupan bermasyarakat kita. Pembaharuan tersebut semacam dengan penyelenggaraan kegiatan-kegiatan pendidikan, kemudian cara penyantunan terhadap fakir miskin dan anak yatim, dan banyak kegiatan lainnya juga. Baik, begitu yang dapat saya sampaikan mengenai materi Muhammadiyah sebagai gerakan pemikiran, gerakan keagamaan, dan gerakan keislamannya. Mungkin itu cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak dosen Ahmad Bastomi SAG-MAG yang telah membimbing selama 1 semester ini di mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Saya ucapkan terima kasih banyak sehingga kami semua mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Malang itu mendapat pengetahuan lebih mengenai Kemuhammadiyahan di Indonesia. Terima kasih. Baik, mungkin cukup. Mohon maaf atas kesalahan dan kesilapan saya dalam bertutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.